Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, izin direkam. Saya mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda boleh membuka Alkitab masing-masing. Dan perenungan kita di pagi ini diambil dari buku perenungan Yesus nama di atas segala nama. Dengan tema besar di pagi ini, dia Guru Galilea. Yohanes 3 ayat 14 berfirman, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sesudah kematian Stefanus, bangkitlah satu penganiayaan yang sangat kejam terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, sehingga mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia masuk demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tentang semangatnya dalam pekerjaan yang kejam ini, ia berkata, bagaimanapun juga aku sendiri menyangka bahwa aku harus keras bertindak melawan nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Bahwa Stefanus bukanlah satu-satunya yang menderita kematian, tersirat dari perkataan Saulus. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Kisah Para Rasul 26 ayat 9-11. Pada masa bahaya ini, Nikodemus datang ke muka dalam pengakuan yang tidak khawatir akan imannya dalam juru selamat yang disalibkan. Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin dan dengan orang-orang yang lain telah digerakkan oleh ajaran Yesus. Sementara ia menyaksikan pekerjaan Kristus yang ajaib, keyakinan telah berakar pada pikirannya bahwa inilah yang dikirim oleh Allah. Terlalu sombong untuk mengakui dengan terbuka bahwa dirinya sendiri di dalam simpati dengan guru Galilea itu, mengupayakan secara diam-diam, dan mewawancara ini, Yesus telah membukakan kepadanya rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Namun Nikodemus masih ragu-ragu. Ia menyembunyikan kebenaran dalam hatinya, dan selama tahun hanya sedikit buah-buah yang nyata. Tetapi walaupun Nikodemus tidak mengaku secara umum, ia seringkali merindukan rencana imam-imam Sanhedrin untuk membinasakan dia. Bila pada akhirnya Kristus ditinggikan di atas, Nikodemus teringat akan perkataan yang telah diucapkannya kepadanya wawancara di waktu malam di Bukit Siun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Dan ia melihat kepada Yesus, penebus dunia ini. Bersama Yusuf Arimatea, Nikodemus menanggung biaya penguburan Yesus. Murid-murid takut untuk menunjukkan diri mereka sendiri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Nikodemus dan Yusuf berani datang untuk menolong mereka. Pertolongan orang-orang yang kaya dan terhormat ini sangat pada saat kegelapan. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya dapat menghindari mengabaikan mereka yang mungkin tidak mengakui Kristus secara terbuka. Amin, puji Tuhan. Waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memimpin kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira. Selamat pagi semuanya. Shalom, Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat orang muda sekalian. Ya, Guru Galilea adalah panggilan dan sebutan bagi Yesus yang juga disebut sebagai guru dan rabi. Ya, di sini ada satu cerita tentang Stefanus. Kehidupan Stefanus cukup luar biasa.
Dan kalau kita membaca lebih dalam, lebih detail tentang kematian Stefanus itu adalah bagian dari satu garis nubuatan panjang untuk orang Israel. Nubuatannya pada Daniel 9 ayat 24. Ya, 70 kali 7 masalah telah ditetapkan bagi bangsa itu. Jadi ada batas kesabaran Tuhan, dan itu sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan waktu ditanya berapa kali mengampuni, jawaban Yesus sama dengan jawaban nubuatan dalam kitab Daniel, yaitu 70 kali 7 kali. Dan 70 kali 7 itu adalah batas bagi orang Israel. Kedegilan mereka menolak Tuhan, menyalibkan Yesus juga yang telah datang, sehingga kalau sekarang ini kita mendengar konflik Palestina dan juga Israel, dan kadang kita juga mengeluhkan Israel sebagai bangsa yang hebat, betul, karena bangsa yang diberkati, tapi pada prinsipnya bangsa itu telah ditolak oleh Tuhan sendiri. Oke, kita tidak membahas itu, tetapi kemudian dari peristiwa Stefanus itu muncul orang-orang yang Tuhan pakai dengan keberadaannya untuk menolong umat-umat Tuhan seperti Nikodemus. Jadi Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin, tokoh yang luar biasa, tapi secara diam-diam belajar dari guru Galilea itu. Kemudian dicatat tadi, meskipun dia masih ragu-ragu, ya, masih ragu-ragu. Dan Nikodemus akhirnya mendapatkan suatu pencerahan waktu Tuhan Yesus mengatakan baginya, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, kalimat dilahirkan kembali, Nikodemus mengelak dan mengatakan, apakah aku harus masuk lagi ke rahim ibuku dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan tentang kelahiran kembali dalam arti harus dibaptiskan. Ya, dibaptiskan, ditenggelamkan, diselamkan, dan itu menjadi suatu berkat rohani tersendiri bagi Nikodemus dan teman-teman Sanhedrin yang lainnya, seperti juga Yusuf dari Arimatea. Dan inilah yang Tuhan pakai sebagai umat-umat Tuhan di dalam masa kesesakan, di dalam masa kesulitan. Tuhan tidak pernah kekurangan umat-umatnya untuk boleh membantu yang lain, saling menolong agar pekerjaan Tuhan tetap jalan, pekerjaan Tuhan tetap diagungkan, dimuliakan. Sehingga kemudian Yesus sendiri mengatakan, sama seperti Yohanes 3:14 ayat penuntun kita, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kemudian Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa dan aku, Yohanes 12 ayat 32, ya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bunyi ayat ini bisa berarti arti real, nyata, bahwa saat Yesus disalibkan, Yesus ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepada dia. Betul. Akhirnya dengan kematian Yesus di kayu salib, itulah menjadi tonggak sejarah bahwa iman setiap orang Kristen, pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia. Tetapi di satu sisi, jika kita umat-umatnya mau meninggikan Yesus, meninggikan dalam arti apa? Meninggikan dalam arti menyatakan kebaikan kita kepada orang lain, meninggikan Yesus dalam pemberitaan firman, Injil, yang selaras dengan tindakan kita. Kita menyatakan kasih, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kasih itu. Jadi artinya kita tidak meninggikan Yesus. Saat kita meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, sama seperti saudara-saudara, sering ada statement, kita ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi yang kita tinggikan dalam pelayanan itu bukan Yesus. Yang kita tinggikan kadang pelayanan kita, yang kita agung-agungkan. Kita hebat, kita melakukan banyak perkara, dan bukan lagi Yesus yang ditinggikan. Sehingga waktu Yesus ditinggikan, tanpa kita bersuara, tanpa kita mengajak, orang sendiri akan melihat cara kita meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, dan mereka akan menghampiri kita. Jadi semudah itu juga membawa orang kepada Yesus, yaitu apa? Mari kita sama-sama meninggikan Yesus lewat apa? Lewat hidup kita,
memuliakan Yesus lewat apa? Lewat hidup kita. Yaitu apa? Kita hidup seperti Yesus pernah hidup. Kita berpikir, kita memperlakukan orang lain seperti cara Yesus juga memperlakukan orang lain. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan kemudian kehidupan Nikodemus itu ternyata pada saat Yesus masih ada, dia seperti sembunyi-sembunyi, ya. Tapi setelah Yesus meninggal, di satu buku rohani yang mencatat kekayaan Nikodemuslah itu yang digunakan untuk membiayai perjalanan para murid, termasuk di dalamnya adalah Saulus, juga Rasul Petrus, untuk melakukan pelayanan penginjilan ke seluruh wilayah Asia Kecil. Jadi Nikodemus dan juga di sini disebut sebagai Yusuf dari Arimatea, mereka pada awalnya membiayai kematian Yesus, tetapi setelah itu merekalah yang membiayai dengan harta mereka, berkorban untuk Injil boleh diberitakan melalui perjalanan murid-murid ke seluruh wilayah Asia Kecil. Jadi kita pagi ini, Guru Galilea itu juga mengajak kita untuk kita boleh meninggikan namanya. Memang ada dalam himbauan tadi, katakan bagaimana kita dapat menghindari mengabaikan mereka yang mungkin tidak mengakui Kristus secara terbuka. Jadi ada banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin yang secara diam-diam bisa saja mengaku orang Kristen, tapi kehidupan dan juga perilakunya tidak sesuai dengan iman Kristen yang dinyatakan, yang disebutkan. Ya. Nah, itu bagaimana cara kita tidak mengabaikan, yaitu kembali nyatakan kasih kita, nyatakan kepedulian kita, nyatakan perhatian kita bagi mereka, kita tinggikan Kristus sehingga mereka pun boleh melihat perbedaan yang indah antara kita dengan orang Kristen yang lain. Ya. Kita tidak membandingkan secara fisik, tetapi Yesus mau kita benar-benar menjadi umat yang akan seperti tadi, tulus seperti Nikodemus, mungkin pada awalnya masih malu-malu, ya, mengakui imannya. Sama seperti kita saat ini ada begitu banyak perbedaan dalam sisi doktrin, ya, pengajaran, karena melihat dari sisi yang berbeda ada kebenaran firman Tuhan. Seperti beberapa kesempatan saya menyatakan tentang baptisan, tentang makanan, mungkin Alkitab berkata seperti ini, tetapi kita masih melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya hanya bisa mengatakan mungkin karena latar belakang yang berbeda, sehingga menjadikan kita ada dalam perbedaan pendapat. Tetapi dalam pelajaran seperti Nikodemus adalah seorang pintar, seorang Sanhedrin, ia boleh menerima pekabaran dari guru Galilea yang sederhana itu dengan cara apa? Unlearn. Ya. Artinya apa? Banyak pelajaran-pelajaran yang kita terima yang kemudian kita sedikit boleh abaikan, ya, yang kita harus tinggalkan saat kita mengerti sesuatu yang baru. Jadi kadang kita lebih sering berpegang pada apa? Berpegang pada kebiasaan karena warisan orang tua, ataukah berpegang pada kebenaran yang hakiki yang memang firman Tuhan nyatakan. Jadi kemudian ini yang boleh dibagikan lagi ini, bagaimana kita juga, apakah kita juga sementara juga menjadi di sini renungan kembali kepada renungan lebih dalam, mungkin kita juga telah menjadi orang yang tidak mengakui Kristus secara terbuka. Artinya tidak mengakui Kristus secara terbuka, kehidupan kita tidak mencerminkan kehidupan yang Kristus ingin untuk kita nyatakan. Jadi pagi ini sekali lagi Guru Galilea itu menuntun kita, menasihati kita, mari kita tinggikan Kristus dengan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dimanapun boleh kita berada pagi ini, sepanjang hari ini, apalagi kita akan ada dalam ibadah, dan kemudian ibadah kita juga ada persiapan juga untuk menyambut Paskah, ya, kita ibadah selain Natal orang Kristen lebih juga mengagungkan ibadah, dan akan ada juga minggu depan ada persiapan CD, ya, terus kemudian tanggal 29 sudah masuk Jumat Agung, dan itu menjadi sesuatu yang indah untuk boleh kita boleh buka kembali, kita pelajari
Apakah memang itu yang Alkitab inginkan, dan kemudian kita tidak menjadi juga orang-orang yang menyembunyikan diri dari iman kita. Ya, Tuhan menolong kita boleh seperti Stefanus yang akhirnya mati syahid, ya, menjadi batas peringatan bagi orang Israel bahwa masih ada kesempatan. Saya kemarin berkhotbah tentang pilihan, kesempatan, dan juga perubahan. Alkitab mengatakan ada kesempatan-kesempatan yang indah untuk berbuat baik, dan ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Ya. Jadi kita diberikan dalam minggu ini kesempatan dari Tuhan untuk kita boleh berbuat baik pada orang lain. Tapi ingat, ada juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh bertobat. Kalau kesempatan itu kita tidak gunakan, ya berarti kita akan mengabaikan rancangan kehendak Tuhan. Dan pagi ini juga sekali lagi tidak perlu ada kekhawatiran, karena Tuhan juga telah menyiapkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk memperlancar pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan bisa saja orang-orang itu, Nikodemus itu, Yusuf dari Arimatia itu adalah Bapak Ibu, saudara, orang-orang muda yang Tuhan pakai kita untuk menolong, memperlancar agar Kristus boleh dimuliakan di atas muka bumi ini. Jadi itulah mungkin pelajaran yang boleh kita ambil dan nasihat guru dari Galilea, guru Galilea ini menolong kita untuk lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, dan mari kita lebih berkomitmen lagi untuk boleh tetap memegang erat iman, meskipun kadang waktu kita menggenggam erat kita ada begitu banyak tantangan yang kadang mau untuk kita melepaskan iman kita. Tapi Yesus katakan tetap setia, mati syahid seperti Stefanus, tetap berkorban, tetap meninggikan nama Yesus, sehingga kemudian saat kita meninggikan nama Yesus, orang lain pun datang menghampiri dan bersama-sama dengan kita meninggikan, memuliakan nama Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Lihat pelajaran di pagi hari ini tentang guru Galilea. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ketua untuk firman Tuhan di pagi ini. Kiranya menguatkan kita bersama, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kiranya kita boleh belajar dari segi tadi ada dua tokoh, baik Stefanus maupun juga Nikodemus. Dan puji Tuhan, lewat pelajaran pagi ini kita juga belajar dari Nikodemus. Saya semalam juga melihat itu apa, ternyata Sanhedrin, mahkamah agama tertinggi di Yahudi sana, dan Nikodemus merupakan salah satu anggotanya. Berarti dia juga merupakan guru besar, tapi dia menggunakan waktunya walaupun sembunyi-sembunyi, dia pergi ke guru ilahi. Nah, biarlah dengan perenungan yang sudah kita dengarkan dari hamba Tuhan Bapak Ketua, dalam segala kesibukan kita mari terus terhubung dengan guru Galilea yang kita selalu pada jalan kebenaran dan juga kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini mari terhubung dengan guru di Galilea lewat doa bersama. Kita memohon hikmat dan juga tuntunan Tuhan lewat adanya dalam persekutuan doa. Jika Bapak Ibu memiliki usulan doa atau sahabat orang muda, boleh dikirimkan via chat. Kembali mari kita merefleksikan firman Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Dan juga sebelumnya mau menyapa selamat malam bagi Ibu Ria, juga selamat siang bagi Pak Saud, dan juga selamat pagi bagi Kak Selvi atau Ibu Selvi. Baik, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari sekali lagi memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan.